Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Diango. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang alopecia. Apa itu alopecia? Kondisi yang bikin rambut mendadak rontok. Nah, kemungkinan ini dialami oleh sebagian dari kita dan bisa mendapatkan informasi yang berharga. Dan kalaupun itu merupakan ancaman, ya, bisa kita melakukan kewaspadaan dengan tindakan-tindakan tentu saja yang sesuai dengan medis. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh DT Health. Apa itu alopecia? Kondisi yang bikin rambut mendadak rontok. Jakarta. Alopecia merupakan penyakit yang bisa dialami siapa saja dari segala kelompok usia. Penyakit alopecia adalah kondisi yang berkembang saat tubuh menyerang folikel rambutnya sendiri, tempat tumbuhnya rambut, yang bisa menyebabkan kerontokan rambut di seluruh bagian tubuh. Jadi ini bisa menyerang siapa saja. Sebenarnya alopecia sakit apa sih? Alopecia atau alopecia areata adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut. Gejala yang muncul akibat kondisi ini berbeda-beda pada setiap orang, seperti ada yang mengalami kerontokan pada setengah rambutnya hingga kerontokan total sampai botak. Jadi ini autoimun yang menyebabkan kerontokan, berarti ini tentang imunitas. Dikutip dari American Academy of Dermatology Association (AAD), orang yang mengidap alopecia dinyatakan sehat meski kondisinya mengalami kerontokan rambut hingga perubahan pada kuku. Kerontokan rambut akibat alopecia cenderung tidak dapat diprediksi dan bisa tumbuh lagi meski tanpa pengobatan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada saat seseorang memiliki beberapa bagian yang botak. Saat rambut tumbuh lagi, mungkin akan rontok lagi atau bisa juga tidak. Alopecia juga bisa mempengaruhi kuku. Misalnya kuku terlihat penyok, ada tonjolan, kuku menjadi rapuh hingga memerah, dan ini kemungkinan sering kita melihat, ya, ada kuku penyok dan tidak beraturan dan kuku rapuh, ya. Ada beberapa tipe atau jenis dari alopecia, yaitu alopecia areata adalah istilah medis untuk botak. Areata berarti tambal sulam. Kebotakan yang tidak merata ini dapat berkembang di mana saja di tubuh, termasuk kulit kepala, area janggut, alis, bulu mata, ketiak, di dalam hidung atau telinga. Alopecia totalis adalah kondisi saat seseorang kehilangan semua rambut di kulit kepala sehingga kulit kepala benar-benar botak. Kemudian alopecia universalis adalah kondisi saat seseorang kehilangan semua rambut, membuat seluruh tubuh tidak berambut. Ini jarang terjadi. Kapan alopecia bisa terjadi? Penyakit alopecia bisa terjadi pada usia berapapun, tapi kebanyakan terjadi saat masa anak-anak atau remaja. Sekitar setengah dari mereka melihat rambutnya tumbuh lagi dalam waktu 12 bulan tanpa pengobatan, tetapi bisa rontok lagi hingga tidak bisa diprediksi. Gejala penyakit alopecia: selain rambut rontok, ada juga gejala lain yang perlu diwaspadai, seperti kerontokan rambut di area tertentu, kemudian rambut yang tumbuh kembali di satu tempat dan rontok di tempat lain, kehilangan banyak rambut dalam waktu singkat, kemudian banyak rambut rontok yang saat cuaca dingin, kemudian kuku jari tangan dan kaki menjadi merah, rapuh, dan berlubang. Gejala alopecia seperti kerontokan rambut sering terjadi secara bertahap, seperti munculnya garis kebotakan dalam 1 atau 2 hari, kemudian adanya gumpalan rambut rontok saat menyisir, kemudian semua atau sebagian besar rambut di kepala rontok. Penyebab penyakit alopecia: tak hanya gejalanya, penyebab dari penyakit alopecia juga harus diketahui. Adapun penyebabnya yaitu faktor keturunan dari keluarga, itu satu. Kemudian selanjutnya asma, Down syndrome, anemia perniciosa, alergi musiman, penyakit tiroid, dan vitiligo. Pengobatan penyakit alopecia: Alopecia bisa diatasi dengan berbagai perawatan
Ada dua kategori pengobatan, yaitu medis dan natural. Meskipun demikian, pengobatan tetap disesuaikan dengan anjuran dokter yang bersangkutan. Dikutip dari headline berikut informasinya. 1. Topical agent. Seseorang dapat mengoleskan obat ke kulit kepala untuk membantu merangsang pertumbuhan rambut. Sejumlah obat tersedia baik yang dijual bebas OTC dan dengan resep, seperti minoxidil rogen tersedia OTC dan dioleskan 2 kali sehari pada kulit kepala, alis, dan janggut. Ini relatif aman, tetapi perlu waktu 1 tahun untuk melihat hasilnya. Hanya berlaku untuk pengidap alopecia ringan. Selanjutnya, Antralin Tritosculpt adalah obat yang mengiritasi kulit untuk memacu pertumbuhan kembali rambut. Krim kortikosteroid seperti clobetasol, impois, busa, lotion, dan salep dianggap bekerja dengan mengurangi peradangan pada folikel rambut. 2. Injeksi. Suntikan steroid adalah pilihan umum untuk alopecia ringan untuk membantu rambut tumbuh kembali di tempat yang botak. Jarum kecil menyuntikkan steroid ke kulit yang terkena. Perawatan harus diulang setiap 1-2 bulan untuk menumbuhkan kembali rambut. 3. Oral treatment. Imunosupresan oral seperti methotrexate dan siklosporin adalah pilihan lain yang dapat dicoba. Treatment ini bekerja dengan menghalangi respons sistem kekebalan. Sayangnya, oral treatment tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama karena risiko efek samping seperti tekanan darah tinggi, kerusakan hati dan ginjal, dan peningkatan risiko infeksi serius dan jenis kanker yang disebut limfoma. 4. Terapi cahaya. Terapi cahaya disebut juga fotokemoterapi atau fototerapi. Ini adalah jenis perawatan radiasi yang menggunakan kombinasi obat oral yang disebut soralen dan sinar UV. Adapun beberapa pengobatan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi alopecia meskipun menggunakan bahan-bahan alami, dianjurkan penggunanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Adapun bahan alaminya seperti aromaterapi, akupuntur, microneedling, probiotik, terapi laser tingkat rendah, vitamin seperti seng dan biotin, minuman lidah buaya dan gel topikal, jus baung digosokkan ke kulit kepala, minyak esensial seperti pohon teh, rosemary, lavender, dan peppermint. Minyak lainnya seperti kelapa, jarak, zaitun, dan jojoba. Diet antiinflamasi juga dikenal sebagai protokol autoimun yang merupakan diet ketat yang terutama mencakup daging dan sayuran. Kemudian pijat kulit kepala, kemudian suplemen herbal seperti ginseng, teh hijau, kembang sepatu Cina, dan saw palmetto. Namun harus diingat bahwa informasi pengobatan dianjurkan untuk konsultasi pada dokter. Pasalnya informasi pengobatan ini hanya bersifat umum dan informasi. Ya itu ya sobat sekalian, jadi pentingnya yang harus kita waspadai adalah bagaimana ini pertama bisa menyerang siapapun, dan ini terkait dengan autoimun yang kalau kita tidak waspada ini akan membuat kebotakan yang parah ya. Memang ada solusi ya, diantaranya adalah solusi yang sifatnya medical atau kimia, tetapi juga ada yang alami ya. Tapi yang sering saya rekomendasikan tentu saja yang alami karena itu tidak ada bahan kimia dan lebih aman, dan dengan konsumsi propolis ya, karena propolis ini adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa dan bisa ya dicoba untuk ikhtiar mengatasi berbagai macam termasuk alopecia bahasan kita kali ini. Jadi propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rukia ini ya. Ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Karena nanoteknologi yang kecil itu dapat cepat sekali meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya ini untuk nutrisi otak, ini ada Turkish Propolis Rukia Brain.
Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Non-Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR sesuai berat pada tubuh. Misalkan berat pada tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya, atau bisa juga coba produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan, ya. Ini manfaatnya juga untuk menjaga kesehatan sehari-hari, bisa campurkan untuk makanan dan juga minuman, ya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.